Hai, aku Dea dan selamat datang di channel aku. Dan kali ini videonya agak beda karena kali ini tuh aku mau bikin pembahasan atau kayak lebih klarifikasi kali ya tentang komen-komen negatif yang aku dapetin saat aku nge-review tas-tas yang aku punya gitu. Aku tahu sebenarnya mungkin aku nggak butuh sih bikin video ini karena pertama aku juga bukan siapa-siapa, terus kayak aku nggak merasa bersalah ya karena aku nggak sesuai dengan apa yang mereka tuduhkan. Karena aku juga ngerasa bagaimanapun aku mau menjelaskan, tapi kalau misalnya orang-orang tersebut udah punya negative thinking ataupun nggak percaya sama aku, ya ujung-ujungnya nggak akan percaya juga walaupun aku kasih bukti-bukti atau fakta-fakta. Kalau gitu langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Oke, seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya aku nggak butuh bikin ini, tapi kenapa akhirnya aku bikin ini? Karena aku ngerasa komentar-komentar negatif ini tuh udah menjurus ke arah fitnah gitu sih menurut aku. Dan itu sangat-sangat menggiring opini publik. Ya mungkin orang-orang yang komen itu belum tentu tahu atau ngerti tentang tasnya, tapi mereka tuh merasa langsung menganggap tas itu tuh KW karena ngebaca komentar-komentar yang udah ada di video-video itu. Dan selain itu juga, karena bagaimanapun juga aku punya kerja sama di sosial media ini dengan beberapa brand, tentunya aku harus jaga kepercayaan kerjasama tersebut sama brand-brand. Jadi aku pengen bikin video ini supaya nama aku nggak tercoreng dan tentunya nggak ada kesan negatif juga untuk para brand yang udah pernah kerjasama sama aku. Oke, jadi mungkin untuk kamu yang belum tahu atau mungkin baru pertama kali ini ketemu sama video aku yang ini, jadi kalau misalnya kamu lihat di YouTube aku tuh pernah beberapa kali nge-review tas-tas branded. Oke, kenapa sih aku bikin review-review kayak gitu ya? Karena aku ngerasa di YouTuber Indonesia tuh hampir belum ada orang-orang yang ngebahas tentang tas-tas branded yang seperti itu. Sedangkan aku tuh suka banget sama model-model tas yang seperti itu. Aku tuh setiap hari bisa nontonin review-review dari orang luar negeri. Makanya aku pengen bikin supaya teman-teman kalau misalnya memang ada yang suka juga dengan model tas branded ataupun pengen beli tas branded gitu ya, bisa nonton review aku dulu gitu loh sebelum beli. Aku sendiri nggak ada niatan sama sekali untuk pamer ataupun apapun ya, karena rasanya kalau emang niatan aku jelek mau pamer, harusnya aku bikin aja di Instagram, nggak perlu bikin di YouTube. Karena bagaimanapun teman-teman deket aku pasti lebih banyak yang follow aku di Instagram dibandingin sama di YouTube. Oke, aku mulai dari awal kenapa aku tiba-tiba bisa dihujat sama orang-orang dan mereka bilang kalau tas aku tuh palsu. Semua tuh bermula karena video aku yang ini, dan ini juga pertama kalinya aku punya tas branded dan pertama kalinya juga bikin review untuk tas branded. Nah, karena ini pertama kalinya aku review gitu ya, jadi otomatis aku pun masih kaku. Settingan kamera pun masih kurang bagus, cahaya juga kurang bagus, pokoknya segalanya tuh masih yang pertama lah gitu. Jadi memang hasilnya nggak maksimal gitu. Dan di video itu juga aku nggak ngasih tahu harga pasnya tuh berapa gitu. Karena pertama aku nggak mau pamer waktu itu saat itu mikirnya. Yang kedua, harga yang aku dapetin itu adalah one of a kind gitu. Jadi hasil dari nego, hasil cari tas yang paling murah, sebagainya gitu. Jadi rasanya kalau aku kasih tahu harga pasnya pun belum tentu kalian akan nemuin harga yang sama gitu. Jadi kayak percuma juga gitu loh. Nah, yang ketiga, walaupun aku nggak ngasih tahu harga pasnya, tapi di situ juga aku bilang kisaran harganya, yang mana memang lebih banyak ditemukan di online shop gitu. Nah, tapi lucunya karena aku di situ tuh nggak ngasih tahu harga, malah orang-orang berpikir negatif dan bilang kalau itu KW lah ataupun fake segala macam. Oke, aku bahas satu-satu mulai dari komentar-komentar yang masuk gitu ya. Oke, beberapa orang komentar kalau harga itu kemurahan dan nggak mungkin gitu ya bisa dapetin tas Hermes yang harganya tuh di bawah 100 juta. Padahal menurut aku sih kalian mainnya kurang jauh ya. Kalau kamu udah sering lihat online shop itu pasti suka nemu Hermes vintage yang harganya tuh di bawah 100 juta. Memang nggak banyak ya, memang nggak sering, tapi ada aja gitu loh. Ini salah satu contohnya. Dan ini semua dari seller-seller yang terpercaya ya, jadi bukan yang abal-abal ataupun yang mirror. Oke, mungkin untuk kamu yang belum ngeh vintage itu apa, pasti tahu lah ya kalau vintage itu artinya jadul. Jadi mungkin usia tasnya itu udah lebih dari 20 tahun, 30 tahun, kayak gitu. Dan tentunya dengan harga yang murah pasti disesuaikan juga sama
kondisi tasnya gitu. Pasti kondisi tasnya juga udah nggak sempurna, pasti ada kekurangannya gitu. Oke, selain itu juga ada yang komentar tentang kondisinya gitu. Yang pertama ada yang komentar kayaknya kebagusan nih untuk dibilang vintage. Jadi kayaknya ini palsu deh, ada yang ngomong kayak gitu lah kurang lebih. Terus ada juga yang komentar tentang handle-nya yang dibungkus plastik. Katanya mereka bilang mana ada Hermes asli yang handle-nya tuh dibungkus plastik gitu. Pasti ini kayak mirror atau KW. Oke, aku jelasin, aku lupa di video itu udah ngomong apa belum, tapi memang tas yang aku beli itu sudah di recolor gitu, jadi udah dicat ulang gitu loh. Makanya harga itu bisa murah, tapi kelihatan warnanya itu mulus banget gitu loh. Jadi yang namanya Hermes itu pasti kalau udah di spa, udah di touch up, ataupun udah di recolor, apalagi recolor seluruh badan ya, itu pasti harganya jadi turun gitu, karena udah nggak seperti original lah ibaratnya seperti itu. Tapi tetap si tasnya itu emang autentik gitu loh, beli di Hermes dulunya, tapi karena mungkin udah baret gitu ya, dan itu udah umum banget sih di tas branded yang namanya recolor gitu, jadi bukan hal yang aneh gitu loh. Tapi aku akuin karena itu di recolor, jadi memang kelihatan si tekstur kulitnya tuh beda sama kulit yang nggak di recolor gitu loh. Makanya mungkin orang-orang berpikir kalau itu KW gitu, padahal enggak gitu loh itu. Dan terus untuk masalah handle-nya yang diplastikin, nah itu karena baru di recolor, makanya si handle-nya tuh diplastikin supaya nggak kotor kena tangan. Dan walaupun itu tas nggak di recolor pun, tas diplastikin tuh juga udah lumrah banget sih di per online shopan gitu. Apalagi kalau misalnya mereka lagi bazar, contohnya kayak gini. Ini tas yang ibaratnya nggak di recolor aja juga diplastikin kan handle-nya gitu. Jadi itu tuh bukan big deal gitu dan bukan palsu, karena itu adalah hal yang wajar. Aku sampai bingung jelasinnya mau kayak gimana gitu. Orang-orang kok berpikirannya tuh pendek banget gitu loh menurut aku. Oke, yang ketiga, di sana juga ada yang nanya tentang belinya di mana. Tapi emang aku nggak jelasin nih belinya di mana, karena menurut aku seller yang aku beli ini atau toko online yang aku beli ini memang kurang memuaskan servisnya gitu loh. Tapi malah aku dianggap sebagai bohong gitu. Jadi aku mau kasih tahu belinya di mana, itu tuh di online shop Melly Eksklusif itu namanya. Jadi kalian bisa lihat sendiri kalau memang dia tuh udah lama banget jualannya dan udah sering ikut bazar juga. Oke, selanjutnya nggak cuma di video itu aja, ternyata jadi berentet juga ke video-video aku yang lainnya. Salah satunya adalah video Hermes Kelly yang black box ini. Nah, di video itu hampir sama-sama video sebelumnya, komentarnya juga pada bilang rata-rata ya, harganya tuh kemurahan untuk ukuran tas Hermes gitu loh. Jadi mereka mikir kalau ini tuh mirror, KW mirror gitu loh. Dan kalau nggak salah juga ada yang bilang tasnya tuh terlalu shiny gitu. Jadi mereka bilang kalau ini tuh palsu gitu. Jadi menurut aku, nggak tahu ya, mungkin mereka yang kurang ngeh kali ya, atau kurang paham tentang kulit tas Hermes atau gimana gitu lah. Karena memang tas yang hitam itu memang kulitnya tuh bisa dibilang jarang terlihat di Indonesia gitu. Karena yang pertama itu adalah kulit box, jarang gitu loh. Nggak sebanyak kulit Epsom dan juga kulit Togo gitu loh. Jadi memang kulit itu modelnya yang mulus banget gitu loh, yang shiny, yang halus, yang nggak ada teksturnya sama sekali, kayak gitu. Dan aku juga kadang-kadang nggak habis pikir sama orang-orang yang bilang kalau aku tuh belinya mirror ataupun fake. Rasanya kalau amit-amit aku harus beli tas fake ataupun mirror, kayaknya aku juga mendingan beli tas model Kelly yang terbaru gitu loh, yang ada 2 ringnya gitu loh. Sedangkan semua tas Hermes aku yang Kelly itu semua cuma 1 ring gitu. Jadi rasanya ngapain gitu kan beli yang vintage tapi fake gitu. Rasanya nggak masuk akal untuk aku ya. Nah, setelah video-video aku itu, mereka ada beberapa orang juga yang komentar di beberapa review tas aku lainnya gitu loh. Mulai dari tas Chanel, tas Lindy, tas Herberg juga gitu. Padahal sebelumnya tas-tas itu tuh nggak pernah ada yang komen negatif gitu loh. Cuman gara-gara si konten tas Kelly aku, jadi semuanya kena imbas. Karena aku akan mau kasih tahu beberapa seller yang aku beli supaya kalian bisa cek sendiri kalau memang ya seller-seller itu trusted gitu loh. Oke, aku sambil lihat YouTube aku ya, karena aku lupa nih ada yang mana aja. Untuk Chanel Boy yang warnanya biru, itu aku beli di Han Street. Aku udah sebutin juga di dalam videonya. Terus untuk Kelly 32 Vintage yang black box itu, aku beli di Jepang.
aku beli di websitenya Rakuten. Jepang tuh banyak banget toko second atau toko pre-love yang jual branded gitu loh, dan di sana tuh udah sangat awam gitu loh, dan banyak banget orang dari luar negeri yang juga beli dari Jepang kayak gitu. Terus untuk lindi 34 yang warna biru, aku beli di online shop Instagram The Didame Second Out gitu. Untuk tas Herbeck yang autentik di bawah 15 juta, itu aku beli di online shop Digis_collection. Untuk tas Chanel yang beige, yang classic flap dupe alert itu aku beli di Famous by Bulan. Dan untuk Chanel hitam yang unboxing my first Chanel bag itu aku beli di CC Lux Authentic. Nah itu dia tempat-tempat dimana aku beli tasnya gitu ya, belum termasuk yang ini karena belum aku review juga. Jadi stay tune aja kalau mau tahu di mana aku beli tasnya gitu ya. Aku bener-bener kayak nggak habis pikir sih sama komentar-komentar negatif yang mereka tulisin di YouTube aku gitu ya. Aku yakin belum semua orang yang komen itu pernah punya ataupun pernah megang langsung tasnya gitu loh, dan mereka yakin banget cuman ngelihat dari video aja, mereka tuh yakin kalau itu tuh KW ataupun palsu gitu loh. Dan itu bener-bener nggiring opini publik banget sih menurut aku. Sampai-sampai ada yang bilang katanya aku tuh hobi koleksi tas mirror atau tas fake, kayak ngapain gitu loh. Maksudnya di sini aku sama sekali nggak nyerang orang-orang yang koleksi tas fake ya. Maksudnya itu urusan kamu dan aku nggak berhak ikut campur sama sekali gitu ya, dan aku nggak ngejudge itu salah atau benar, itu silahkan terserah kamu. Cuman maksudnya aku pribadi, iya aku nggak mungkin bohong gitu loh sama orang-orang yang udah subscribe aku di YouTube gitu. Yang awalnya biasa aja, tapi lama-lama cukup ngeganggu juga sih buat aku gitu loh. Dan perlu kalian tahu juga, kalau beberapa tas yang udah aku review juga udah aku jual, dan itu aman-aman aja, nggak ketolak karena itu fake ataupun itu palsu, enggak sama sekali, aman ya, karena memang itu tas asli gitu. Aku bingung mau ngomongnya kayak gimana gitu. Beberapa tasnya udah aku jual, titip jual gitu ya, contohnya kayak ke Blanket. Terus ada juga yang aku tukar tambah di salah satu all shop yang tadi aku sebutin. Dan ada juga yang aku titip jual ke Bazar Irresistible Bazar itu loh. Dan semuanya aman, gak ada yang komplain sama sekali dari penjual ataupun yang pembelinya itu. Pesan aku sih terakhir, kalau misalnya kamu memang gak suka sama video aku, boleh di skip aja videonya, ataupun boleh di dislike aja gitu ya, daripada kamu mengumbar komen hate yang belum tentu fakta gitu loh. Kalau misalnya mau kasih masukan nggak apa-apa banget, boleh banget gitu. Tapi ya kalau bisa jangan terlalu komen hate banget, karena kamu nggak tahu apa yang aku rasain setelah dapat komen-komen dari kalian semua yang semuanya tidak ada yang benar gitu. Oke, itu dia kayaknya tadi pembahasan aku yang mau aku sampaikan juga ke kalian. Sorry banget kalau misalnya tiba-tiba video jadi panjang, dan minta maaf juga aku kalau misalnya selama review tas-tas itu kurang jelas, kurang detail, dan bikin kalian berasumsi yang negatif. Dan kalau misalnya kamu punya pertanyaan, bisa langsung DM aku aja di Instagram gitu ya, karena biasanya aku jarang buka YouTube untuk balas-balasin komen gitu aja. Makasih banyak yang udah nonton sampai sini. See you next time ya. Bye!